Shalom Bapak Ibu, kita kembali di dalam sarapan. Kita akan merenungkan sebuah topik tentang terhubung. Terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Janganlah padamkan roh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon terus di dalam pimpinanmu, sehingga setiap pagi firman-Mu ini boleh memberikan kesegaran bagi kami, memberikan kesejukan bagi hati kami, memberikan pedoman untuk kami tahu apa yang harus kami ambil di dalam langkah setiap kehidupan kami. Maka Tuhan, bimbing kami, arahkan kami, supaya kami tahu jalan yang benar. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seringkali ya, sewaktu wifi extender dipasang di kamar saya Bapak Ibu, di guest house gereja ini, kadang itu ketika saya ingin main sosial media ataupun main internet gitu ya, tiba-tiba ketika dihubungkan di dalam wifi itu lemot, kadang tidak terhubung, kadang itu membuat ini kok parah sekali ya, membuat kita tidak enjoy, tidak nyaman di dalam kita ini melihat-lihat hal-hal yang terbaru ataupun berita. Nah, saya melihat Bapak Ibu sudah ditekan wifi-nya, dinyalain lagi, dimatikan, dinyalain lagi, tetap lemot. Akhirnya ternyata kabel routernya, wifi extendernya yang kurang menancap dan sehingga itu tidak bisa nyambung di wifi. Akhirnya saya lepas dan juga saya tancapkan kembali. Lalu waktu dipasangkan wifi-nya connect lagi dan lancar. Nah Bapak Ibu, terkadang kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini, ketika kita tidak terhubung dengan Kristus, ketika kita tidak terhubung, Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam diri kita, tetapi kita tidak mengasah untuk kita mendekatkan diri dan mengasah kepekaan kita untuk mengerti tuntunan Tuhan, maka yang sering terjadi sama Bapak Ibu, seperti ketika kita kehilangan wifi ataupun kuota internet. Kita ini mudah bingung menjalani persoalan ini, nggak ngerti keputusan apa yang harus diambil. Kita juga gelisah, lama kita tidak terhubung dengan Tuhan, menghadapi sesuatu pun itu seperti orang yang tidak bisa berkata apapun atau bertindak apapun. Bahkan acap kali kita seringkali marah waktu tidak terkonek dengan internet. Kita kan marah kan ya, sama ketika kita menghadapi suatu persoalan kita marah, Tuhan kok memberi kita masalah seperti ini. Masalahnya Bapak Ibu, ketika jiwa kita sudah mulai gelisah, merasakan bingung, nggak nyaman, nggak ada damai sejahtera, di situ kita melihat kita ini sudah mulai menjauh dari Tuhan. Kita tidak terhubung dengan Sang Sumber yang bisa memberikan kita kejelasan, memberikan kita efisiensi, kecepatan untuk kita bisa berpikir dan mengambil keputusan melangkah di dalam Tuhan. Seperti itulah Bapak Ibu ketika kita meresponi dan juga melihat firman pada pagi ini, janganlah padamkan roh. Bahwa surat di dalam Tesalonika ini, Paulus menuliskan bagaimana Allah membuat pesan Injil disampaikan bukan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Nah, kita melihat Bapak Ibu, ketika kita terhubung di dalam kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, maka kita ini bisa merasakan buah-buah roh yang ditanamkan di dalam hidup kita. Kita bisa melihat bahwa karakter kita tidak khawatir. Ketika kita terhubung, kita bisa merasakan damai sejahtera, menumbuhkan karakter yang penuh kasih, sukacita ketika kita menghadapi persoalan sekalipun. Dan juga Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita ini membuat kita bisa menegur dan mengajar, menolong, membimbing orang-orang yang ada di sekitar kita. Lain halnya, beda cerita kalau kita sudah tidak terhubung dengan Tuhan, maka hal-hal negatif tadi yang akan terjadi Bapak Ibu. Nah, Paulus Bapak Ibu mengingatkan kita supaya jangan padamkan roh, karena orang lain, peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita, tekanan-tekanan yang tiba-tiba muncul, itu bisa membuat diri kita ini menjadi padam. Kalau kita tidak menjaga hubungan kita tetap terhubung dengan Tuhan, malah kita sengaja abai dan memadamkan Roh Kudus itu di dalam hidup kita, maka siap-siap kita menjadi pribadi yang
tidak bisa menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera, kita menjadi banyak mikir dan kurang sukacita di dalamnya. Kita tidak percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali dan menuntun membimbing hidup kita. Karena yang kita percaya adalah diri kita yang sanggup dan mampu menjalaninya. Maka Bapak Ibu, pesan pada pagi ini, jangan padamkan roh. Kita tetap terhubung di dalam Tuhan sehingga hidup kita ini boleh merasakan buah-buah roh yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terus memohon biarlah roh-Mu, firman-Mu yang meneguhkan kami, menyadarkan kami untuk setiap hal-hal yang kami ambil di dalam langkah kehidupan kami. Berkati supaya kami terus mengandalkan Tuhan, supaya kami tidak menyandarkan diri kami ini pada kekuatan kami sendiri. Topang kami sepanjang hari ini, apapun yang kami katakan, pikirkan dan lakukan, biarlah Tuhan yang juga turut ada di dalamnya, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang sembrono. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu, sampai jumpa.